Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal, saya Amri Abdi Piliang, kuasa hukum dari Yayasan Hongyan. Jadi kami ingin mengadvokasi teman-teman semua yang saat ini mengalami jadi korban praktik penjeratan hutang. Udah berapa lama di Taiwan? 5 bulan. Waktu mau berangkat, setor uang berapa? 68.500.000. Kepada siapa? Kepada sponsor. Kepada sponsor. Tunai apa transfer? Transfer. Ada lagi biaya tambahan? Udah nggak ada. Sampai di Taiwan bekerja, tiba-tiba ada potongan. Berapa? 7.913 sen selama 7 bulan. Itu potongan untuk apa itu? Nggak tahu, katanya bayar di atas gitu. Tiba-tiba punya hutang di Cina Trust. Iya. Padahal Bapak sudah bayar di depan itu 65, masih ada potongan lagi 7.913 NT selama 7 bulan. Kerja sana berapa lama? Baru 3 bulan, Pak. Kenapa diputus kontrak? Kurang cepat adaptasi di kerjaan gitu alasannya. Janjinya gimana? Bapak bayar 68.500.000 itu janjinya kerja 3 tahun. Sebulannya berapa gaji? 27.000, sekitar 13 juta ya. Dipotong 6 juta, berarti separuhnya dipotong. Ya, itu kan potongannya kan ntar kayak mes itu sendiri-sendiri, Pak. Jadi dipotong tadi 7.000 selama 7 bulan. selama 7 bulan, berarti gaji kamu 27.000. Ya. Berarti tinggal 20.000. Terus bayar mes sendiri, makan sendiri. Sendiri. Bisa nyimpan berapa sebulan? Kayak kalau awal-awal bulan sih kayak nggak bisa nyimpen, Pak. Soalnya potongannya banyak banget itu. Kenapa awal bulan, kenapa banyak potongan? Misalnya pengeluaran itu di kerjaan itu kayak di pabrik itu nggak dikasih minum kan. Kadang minum kan beli sendiri. Beli sendiri kayak masker, kayak sarung tangan juga beli sendiri, nggak dikasih dari pabriknya. Jadi beli sendiri, makanya kan itu pengeluaran juga lumayan, Pak. Kayak tiap hari kan beli air minum terus kan gitu. Jadi apa suka dukanya di situ selama bekerja itu? Kerjanya itu kayak nggak bisa istirahat, Pak. Kalau bisa istirahat cuma minum ke belakang, cuma itu doang. Berapa jam kerjanya? Jam 8 sampai jam 5. Istirahat ada 1 jam. Istirahat 1 jam. Enak mana kerja di Taiwan dengan di Indonesia? Nah, di Indo, Pak. Di Indonesia ada istri, di sana nggak ada. Makanya ingat sama istri, pingin pulang. Di Indo kan bisa lihat anak juga. Nah sekarang harapannya sekarang pulang gimana? Uang yang saya bayar di PT itu kalau bisa kembali gitu, Pak. Soalnya kan itu kontraknya kan bayar itu kan kerja di sana selama 3 tahun tuh, Pak. Ya, perjanjiannya bayar 68.500.000 itu untuk kerja dalam masa waktu 3 tahun. Ternyata 3 bulan baru dipulangkan. Putus kontraknya ini kayak direncana. Sebelum saya masuk masih ada kan, dia baru 4 bulan diputus kontrak. Nah, itu saya datang terus dia diputus kontrak, saya gantiin. Saya juga ibaratnya diputus kontrak, penggantinya udah datang, udah ada. Pas waktu datang itu ya saya diputus kontrak terus diganti yang itu. Ibaratnya putus kontrak itu kayak udah di planning, direncanain. Bapak waktu mau berangkat itu ada diikutkan pelatihan? Nggak ada pelatihan. Nggak ada ikut pelatihan BLK? Nggak diajarin. Jadi Bapak nggak ada sertifikasi, nggak ada uji kompetensi. Berarti diberangkatkan tanpa sertifikat. Nah ini kalau berangkat tanpa sertifikat, itu berarti melanggar undang-undang. Pekerja migran yang diberangkatkan ke luar negeri itu harus memiliki sertifikat kompetensi. Nah, kalau tidak memiliki sertifikat kompetensi, kemudian diberangkatkan oleh PT, itu PT-nya kena pidana. Memberangkatkan pekerja migran yang tidak memenuhi persyaratan, itu penjara 5 tahun, denda 15 miliar. Harusnya Bapak sudah bayar, itu ada biaya pelatihan, Bapak masih dipotong lagi biaya penempatan dan biaya pelatihan setiap bulan di Cina Trust, ya toh? Itu Bapak harusnya minta sertifikat. Jadi Bapak sudah bayar di sana, gajinya sudah dipotong. Nah, sertifikatnya kita harus punya. Sertifikat itu gunanya apa? Untuk kalau kita bekerja di Indonesia, kita punya keahlian, kita punya kompetensi. Ini loh sertifikat yang diakui oleh negara, yang diterbitkan oleh BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Kompetensi. Kalau tidak ada, berarti itu perusahaan telah memberangkatkan pekerja migran yang tidak lengkap persyaratannya, tidak memenuhi syarat.
ya itu ada sanksi pidananya. Dan Bapak sebenarnya bisa menuntut ya kepada pihak PT, kenapa saya diberangkatkan? Mana sertifikat saya kan sudah bayar. Nah, Bapak nanti mau pulang kampung, mau kerja, melamar nggak punya kompetensi. Padahal Bapak sudah ikut kompetensi misalnya. Tapi kalau memang belum juga ikut kompetensi, belum ada pelatihan di perusahaannya itu, di BLK-nya, ya itu perlu dipertanyakan juga PT-nya. Ada yang boleh ditanyakan? Misalnya kan kayak kita kan diputus kontrak aja gini, ibaratnya uang yang udah dibayarin di PT itu loh, bisa kembali apa enggak Pak? Ya, nanti Bapak buat pengaduan sama kita, bikin kuasa, saya akan jadi kuasa hukum Bapak, saya akan membantu melakukan mediasi. Kalau nggak ada respon dari pihak perusahaannya, ya kita akan laporan ke Mabes Polri. Biar nanti pihak kepolisian yang memanggil mereka, kita periksa biar nanti pihak polisi yang berusaha untuk membantu hak-hak para pekerja migran ini supaya terlindungi ya. Jadi para pekerja migran mendapatkan hak-haknya, tidak dieksploitasi habis itu pulang dibiarkan begitu aja ya kan, mau uangnya saja. Perlu juga pencerahan kepada teman-teman para pekerja migran, tanggung jawab pihak perusahaan itu mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah dia bekerja, pulang bekerja. Umur berapa? 21. Pendidikan tamat apa? SMK. Tamat SMK, jurusan? Jurusan mobil. Untuk dipekerjakan di Taiwan sebagai otomotif juga? Enggak, di pabrik. Oh, pabrik apa? Pabrik plastik. Nah, waktu mendaftar dijanjikan untuk bekerja di pabrik plastik. Iya, benar Pak. Gajinya berapa katanya? Gajinya 27.470.000. Terus sampai di sana gajinya sama? Iya, Sesuai? iya sesuai. Jadi bekerjanya sesuai dengan perjanjian penempatan? Iya, tapi saya dapat job itu tanpa interview Pak. Langsung keterima. Tanpa interview gimana? Nggak diinterview dari pabriknya sana, langsung diterima. Terus besoknya langsung medical. Terus berapa lama prosesnya? Hampir 1 tahun Pak. Terus bayarnya berapa? Masuk ke sponsor 58.150.000. Itu biaya penempatan. Terus beli jobnya berapa? 15 juta. Kalau semuanya di total 68 juta Pak, dari awal sampai berangkat. Menyetor ke pihak sponsor? Iya. Cash? Iya, cash. Nggak mau transfer dia? Nggak mau. Tapi kwitansinya ada semua Pak. Terus dari sponsor disetor ke PT? Iya, ke pusat. Terus sampai di Taiwan kamu masih dipotong gajinya? Iya, masih Cina Trust. Dipotong Cina Trust. Berapa sebulan? 7.913. Berapa bulan? 6 bulan? 7 bulan? 7. PT-nya sama enggak? Iya, sama. Sama sponsor juga Pak. Sampai di Taiwan gajinya masih dipotong Iya, masih. sebesar 7.913 Iya. entity. Iya. Kalau dirupiahkan sekitar berapa itu? Hampir 4 juta. Selama 7 bulan. Iya. Kenapa masih punya hutang di sana suruh dipotong? Kamu sudah bayar. Kamu ada tanda tangan perjanjian hutang, pernyataan hutang. Ada pasti PT. Disuruh tanda tangan ya ke Kang Yorsan itu. Oh, Yorsan. Ya, Yorsan. Tiba-tiba kamu dijerat hutang ya? Iya. Padahal kamu sudah bayar. Iya. Kamu kerja sana berapa bulan? Saya di sana 3 bulan, 1 bulan kerja, 2 bulannya nganggur Pak. Selama menganggur, makan kamu dari siapa? Sendiri Pak. Tempat tinggal bayar sendiri. Iya, tempat tinggal. Berarti gajimu waktu bulan pertama habislah. Habis ya Pak. Terus yang mulangkan kamu siapa? PT sama PT. Sama PT. Iya. Habis itu dijemput sama PT enggak? Enggak. Dibelikan tiket aja pulang aja terserah kamu mau kemana gitu ya? Iya. Ini biadab betul nih PT-nya nih. Transit Malaysia kan Pak, nggak dapat makan sama sekali di pesawat. Asli daerah mana kampung? Sragen Pak, Jawa Tengah. Nah harapannya bagaimana sekarang? Harapannya ya uangnya bisa kembali lah Pak. Ini adalah teman-teman kita menjadi korban praktik penjeratan hutang dan juga korban penipuan oleh para pelaku penempatan. Mereka dijanjikan untuk bekerja di Taiwan dengan membayar sejumlah uang 68.500.000 untuk bekerja selama 3 tahun. Ternyata setelah tiba di Taiwan, mereka dipulangkan dengan alasan yang tidak jelas, sehingga para teman-teman PM ini merasa dirugikan. Mereka dibelikan tiket untuk pulang sampai ke Indonesia saja. Untuk ke kampung halaman nggak dikasih uang untuk ongkos. Enggak. Jadi ini sekarang yang kita tangani, kasih surat kuasa sama kita, kasihkan alat buktinya semua. Nanti kita advokasi, kita bantu perjuangkan bagaimana hak-hak teman-teman semua akan kembali utuh. Kita akan usahakan. Jadi kita akan memberikan pelajaran dan efek jera juga kepada para pelaku penempatan yang kami menilai tidak berperi kemanusiaan
dan juga banyak pelanggaran undang-undang, sehingga ini harus kita berikan efek jera agar tidak ada korban-korban lagi di kemudian hari. Serta istilah jual beli job ini kami berharap pihak pemerintah juga ikut campur turun tangan agar biaya bisa kita tekan seminimal mungkin. Karena bagaimanapun perintah undang-undang harus kita laksanakan. Pasal 30 Undang-Undang 18 2017 mengatakan setiap pekerja migran tidak dapat dibebani biaya penempatan. Jadi kita minta pihak Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Qadir Karding mempertegas apa yang dimaksud dengan biaya penempatan. Apakah biaya jual beli job ini bukan biaya penempatan sehingga mereka bebas melakukannya tanpa ada batas atas atau batas bawah. Demikian dari kami bersama Amri Abdi Piliang, kuasa hukum dari Yayasan Hongyan.